just arrived in Reykjavik City di negara Iceland setelah dari Copenhagen, Denmark. Sekarang aku melanjutkan perjalanan di trip atau traveling Eropa Utara ini ke negara Iceland, guys. Negara yang sangat-sangat alam. Sekarang masih di bandara nunggu bagasi dan habis ini mau ke hotel dulu. Aktivitas hari ini itu sebenarnya akan dimulai nanti malam, guys. Karena nanti malam itu kita akan langsung hunting aurora. Ini aja hari pertama aku di kota Reykjavik, Iceland. Suasana kota Reykjavik dari tempat aku tinggal atau nginep. Ini kawasan di sekitar hotel aku nginep, guys. Jadi memang di sini tuh nggak ada gedung-gedung tinggi ya. Jam setengah 10 malam, guys. Dan sekarang kita akan mulai untuk mencoba keberuntungan kita hunting aurora lights. Ikut tour. Sekarang harus jalan dari tempat penginapan ke tempat penjemputan bus. Jadi naik bus gitu sama orang-orang lain gitu. Dan ini sekarang jam setengah 10. Sepi banget, guys. Kondisi jalan raya di kawasan city center Reykjavik, Iceland. Pukul setengah 10 malam. Literally kota yang tidak ada kehidupan, guys. Cuma ada beberapa mobil doang lewat. Ini kita doang yang jalan, sama ada 1-2 orang lah. Untuk mencoba keberuntungan kita mendapatkan aurora lights. Cuacanya sih, awannya tuh sebenarnya tadi aku lihat cukup cerah ya, cuma nggak tahu deh nih. Tadi sempat mendung juga. Ya, kita lihat aja lah ya. Nih, sekitar 4 menit lagi kita jalan, total 10 menit dari hotel penginapan ke tempat penjemputan busnya, guys. Ini sekarang kita lagi berhenti, guys, di pemberhentian kedua. Tadi yang pertama itu kita nggak keluar bus, nunggu di dalam bus. Si tour guide-nya aja yang ngecek. Nah, tapi begini nih, jadi hunting aurora atau Northern Lights tuh seperti ini, guys. Harus sabar, karena memang gak tentu sama sekali si auroranya ini akan munculnya kapan. Dan memang dia pertama harus clear skies. Ini di atas tuh bintangnya udah banyak banget, langitnya cerah. Mungkin gak kelihatan di HP ya. Tapi harus langit cerah, clear skies. Terus yang kedua harus escape the light atau menjauhi cahaya. Ini kita bener-bener nih, kalian lihat ya. Kita itu ada di ujung laut, guys. Maksudnya di ujung pulau. Nah, tadi si tour guide-nya udah bilang kalau misalnya di daerah ini, sekarang nih di daerah kita berhenti, itu udah terdeteksi ada aktivitas di langit. Tapi belum bisa terlihat oleh mata telanjang kita. Jadi kita berhenti di sini bareng-bareng sama semua peserta turnya dan disuruh moto pakai kamera, karena biasanya kalau misalnya kamera tuh bisa menangkap lebih jelas cahaya aurora. Hari kedua di kota Reykjavik, Iceland, setelah kemarin tepar karena sampai di hotel itu jam 3 subuh dan hanya mendapatkan segelintir cahaya aurora lights. Sekarang memulai hari, keluar dari penginapan itu agak sore. Sekarang udah jam 2 siang dan mau ke city centernya. Jalan dari penginapan sekitar setengah jam untuk bisa nyampe ke kawasan
bener-bener tengah ya, yang pusat keramaiannya banyak toko, banyak restoran, city centernya dari kota Reykjavik. Satu hal dari negara Iceland yang penduduk lokalnya bilang tidak bisa terprediksi itu adalah cuacanya. Di sini tuh cuacanya sangat-sangat ekstrim, yang artinya di satu saat dalam satu hari yang sama itu bisa cerah banget kayak sekarang, tapi ini sebenarnya cerah setelah tadi pagi itu ada badai salju besar. Kalian bisa lihat ya, jalanan ini habis dipenuhin salju, dan tiba-tiba siangnya itu cerah banget kayak gini. Tapi bisa aja setengah jam kemudian itu tiba-tiba badai lagi atau mendung banget. Dan itu juga yang menjadi salah satu hambatan utama kita kemarin mencari aurora lights. Meskipun kemarin malam itu cuaca cerah banget, tapi belum tentu bisa ngelihat aurora dengan jelas, karena ya bisa aja 5 menit 10 menit kemudian tiba-tiba berawan banget atau bahkan badai. Daerah pinggir pantainya. Ini pusat kotanya yang bener-bener di tengah-tengah ya, pusat kotanya banget. Baru ada kehidupan di sini, kerasa sih bedanya ya dibanding sama tempat penginapanku. Itu intensitas kehidupannya cukup beda, cukup terasa gitu ya. Di sana kayak gak ada kehidupan. Di belakangku ini adalah Loki Restoran, sebuah restoran slash cafe yang menjual makanan-makanan tradisional Iceland. Sekarang aku pengen nyobain makan di sini, merasakan bagaimana hidangan-hidangan khas negara Islandia. Hidangan-hidangan tradisional dari negara ini tuh katanya berfokus kepada 2 tipe. Ada seafood, sama ada daging dari hewan darat. Kalau misalnya seafood itu guys, katanya yang paling menarik dan harus dicoba untuk experience, katanya adalah daging hiu. Belum pernah aku makan shark meat sebelumnya. Aku bakal coba di restoran ini. Dan yang kedua itu, kalau dari segi hewan daratnya, lamb meatnya katanya enak banget. Ini terlalu kering banget. Ikannya terlalu kering banget. Kayaknya sebenarnya yang katanya ini amis banget, harus kunyah dulu selama 5-10 detik baru habis itu ditelan. Coba ya. Tajam maksudnya? Tajam banget sih. Oh iya. Coba. Tajam gitu. Tapi oke. Baik. Halus banget.
Ini halus banget. Rasa lemnya pun juga ini keluar kuat gitu rasa lemnya. Tapi ini dagingnya tebal sih, tebal tapi ini halus gitu. Ini view di depan restoran ya, sebuah katedral yang megah banget di kota Reykjavik, dan bangunannya juga indah banget ya, classic European style. Suasana udah mau malam seperti ini, dan itu si restorannya Loki. Recommended sih kalau misalnya kalian ada rezeki ke kota Reykjavik, Iceland, boleh mencoba si Loki restoran untuk merasakan hidangan-hidangan tradisional khas Islandia. Day 3 di kota Reykjavik, Iceland, dan pada pagi hari ini aku udah berada di stasiun bus kota Reykjavik karena mau ke Blue Lagoon, guys. Blue Lagoon ini menjadi salah satu daya tarik utama di Iceland, di mana ini tuh merupakan sebuah tempat pemandian air panas gitu. Blue Lagoon ini salah satu yang paling besar, paling megah, dan paling terkenal di dunia. Orang-orang kalau misalnya nggak kesini, kalau lagi ke Iceland itu katanya missing out very much. BTW selama di Eropa ini ya, itu kalau misalkan aku mau ikut tour, rata-rata tuh aku bookingnya ada satu, menurut aku trusted tour company yang kalian bisa pertimbangkan kalau misalnya mau ke Europe. Namanya itu adalah Get Your Guide. Jadi di situ tuh banyak banget tour-tour yang bisa dipilih di sekitar Eropa, lengkap banget, macam-macam juga pilihannya. Salah satu mungkin tour company yang bisa dipertimbangkan gitu loh. Kalau misalnya kalian traveling sendiri ke negara-negara Eropa, tapi di dalam negaranya itu pengen kayak ikut tour, misalnya kayak city tour, atau misalnya kayak di Iceland ini ke Blue Lagoon gitu-gitu, tuh bisa pakai itu. Ini kondisi jam 10 pagi di terminal bus. Hari ini cuacanya cukup ekstrim, guys. Anginnya kenceng, hujannya gak berhenti-berhenti dari tadi. Tadi sempat badai salju juga. Dan di sini itu jam 10 ini baru mulai terang. Tadi jam 9 itu masih gelap. Jadi memang karena ini winter, terangnya itu lama banget. Jam 10, setengah 11 itu baru mulai terang. Tapi sekarang juga karena cuacanya lagi mendung kayak gini ya, jadi sepertinya akan sangat-sangat gloomy hari ini. Akhirnya masuk juga. Gila perbedaannya, adem banget. Jadi sekarang habis dari changing roomnya, ini mau masuk ke poolnya. Udah ganti. Ini harus keluar dulu, dingin banget. Wow. Anginnya gokil. Wow. Gokil sih. Ini dia si lagoonnya. Ini masuk sih enak sih, guys. Soalnya emang sekarang aku cuma pakai awal doang, rope doang. Masuk dulu ya. Masuk ke dalam poolnya, guys. Wah, banget. Buset. Langsung seketika panas. Hangat sih, bukan panas.
Ini airnya asin ya, BTW. Pada pakai yang putih-putih itu di muka guys, lihat gak? Nah itu tuh namanya silikamat, katanya itu bagus untuk apa? Kayak memperhalus kulit wajah, gitu-gitulah. Dan silikamat itu dihasilkan juga dari bahan alami lah yang ada di Iceland ini, aku lupa apa ya. Dan itu dapat di package tiketnya itu udah dapat silikamat. Jadi nanti sini aku mau ngambil silikamatnya guys. Oke guys, manfaat dari mask yang bisa dipakai di muka. Kalau yang include itu tuh yang ini nih, si silikamat yang include sama tiketku ya, paketnya. Tapi ada juga dia sebenarnya yang lain ini. Jadi kalau silikamat nih dia katanya deep cleanse and strengthen. Berenang sambil maskeran guys. Jangan lebih dari 10 menit pokoknya. Ntar bukannya memperhalus muka malah jadi merusak. Oke guys, ini udah hari berikutnya. Kemarin dari Blue Lagoon kecapean banget, udah gak kuat lagi buat ngevlog. Jadi makanya aku udahin di Blue Lagoon ya. Tapi memang abis itu sih langsung balik ke city lagi, naik bus. Gak lama setelah itu udah ke penginapan. udah teler, udah tepar. Dan hari ini itu aku akan meninggalkan kota Reykjavik, Iceland, untuk ke negara Norwegia, lebih tepatnya ke kota Oslo. So that concludes my vlog in Reykjavik, Iceland. Ada beberapa hal yang pengen aku share ke kalian terkait dengan 4 hari ini aku di negara Iceland ya, di kota Reykjavik. Yang pertama, negara ini, lebih tepatnya mungkin kota Reykjavik ini ya, itu merupakan daerah dan juga negara yang tenang banget, sepi banget. Jadi mungkin buat kalian yang consider untuk traveling pertama kali ke Iceland, memang ini negara bukan untuk yang suka keramaian, suka city lights, suka city vibes gitu. Tapi ini memang buat negara adventurer sih, buat kalian yang suka berpetualang. Dan itu nyambung lagi, berlanjut lagi ke poinku yang kedua. Di sini, itu untuk traveling kemana-mana, menurutku jauh lebih efisien, jauh lebih enak kalau misalnya kita nyewa mobil dibandingkan mengandalkan transportasi umum atau jalan kaki. Karena kalau jalan kaki sih paling biasanya di kotanya aja ya, kayak aku kemarin nih. Tapi untuk benar-benar bisa mengeksplor Iceland secara keseluruhan, itu memang sangat disarankan untuk menggunakan kendaraan. Dan di sini memang gampang sih setelah aku lihat ya selama 3 hari ini, karena kan memang dari awal aku nggak planning untuk sewa mobil kan, jadi ya udahlah, udah tanggung gitu kalau misalnya mau sewa mobil, dan belum terlalu pede juga kalau misalnya mau bawa mobil sini. Tapi buat kalian yang adventurer, nggak takut, itu aku sangat-sangat rekomendasi sih untuk sewa mobil di Iceland ini. Gampang dari segi perusahaannya banyak, bahkan di bandara kemarin pas mau keluar itu udah langsung ada tuh perusahaan penyewaan mobil berjajar dia di pintu keluar. Poin yang ketiga, semuanya di sini tuh mahal banget guys ketika di convert ke rupiah, ke currency kita. Aku makan di sini rata-rata satu porsinya untuk satu orang itu 400.000 sampai 500.000. Wow, kemarin naik taksi juga dari penginapan ke city center yang jaraknya itu cuman berapa? 10 menitan doang naik kendaraan. Itu habis sekitar 400.000 rupiah sekali jalan. Biaya hidupnya ini tinggi banget di sini, mahal banget. Apalagi ketika di convert ke currency kita. But yeah, that's about it, I guess. So yeah, if you guys like this type of content, boleh di like dan di subscribe untuk vlog, cafe review, dan juga jalan-jalan ke tempat unik lainnya. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di Europe Trip 2025 berikutnya. Bye-bye!